Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kali ini pertemuan ketiga dengan kita ketemu lagi nih dengan Ustadz Dr. Huzaifah Marikar, LCMA. Gelarnya banyak banget ya, Masya Allah. Allahumma barik. Ustadz, kali ini pertemuan ketiga dari pembahasan masalah rumah tangga. Yang pertama masalah anjuran untuk menikah. Yang kedua tentang lamaran. Nah, yang hari ini kita akan membahas tentang apa nih, Ustaz? Insya Allah kita akan membahas tentang perwalian dalam pernikahan. Insya Allah. Jadi insya Allah kita kupas tuntas tentang perwalian gitu ya. Insya Allah. Nah, sebelum kita diskusi atau tanya jawab, ada baiknya mungkin antum ngasih prolog atau pendahuluan Ustaz tentang materi hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kenapa Islam memerintahkan kita untuk menikahkan seorang wanita harus dengan wali? Tentunya ini semua sangat banyak sekali hikmahnya, karena anjuran ini sangat bermanfaat untuk para kaum wanita. Dengan adanya wali, maka seseorang wanita tersebut mempunyai hak-hak yang pasti akan lebih terjaga. Kedua, dengan adanya wali, seorang wanita akan dijaga kehormatannya. Dan yang ketiga, yaitu dengan adanya wali, seseorang wali tersebut bisa membela seorang wanita apabila dia mendapatkan perlakuan zalim dari suaminya, tidak diberikan nafkah oleh suaminya, tidak diberikan kebutuhan biologis oleh suaminya, atau tidak diberikan apapun. Bahkan kalau di KDRT oleh suaminya, siapa yang akan maju? Yaitu wali tersebut. Jadi wali hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya pernikahan, dan ini merupakan ijma dan kesepakatan para ulama. Jadi inilah yang akan kita bahas pada podcast kali ini, insya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz prolognya. Kemudian ini, kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kenapa sih harus ada wali dalam pernikahan dalam Islam? Iya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya, semua apapun yang ada di dalam agama Islam itu memiliki maslahat. Dan yang kali ini adanya wali adalah maslahat yang sangat besar untuk para kaum wanita. Untuk menjaga hak-hak wanita, untuk menjaga kehormatan wanita, bahkan untuk membackup wanita apabila terjadi permasalahan dengan suaminya misalnya. Tapi banyak wanita gerak sendiri, Ustaz. Dalam artian begini, oke lah di awal pernikahan ada wali segala macam. Tapi ketika ada rumah tangga segala macam, itu walinya ini dulu nih. Mereka dulu berdua nih yang menyelesaikan itu gimana? Nah, jadi kita harus sama-sama memahami ya konsep di dalam agama, konsep di dalam berumah tangga. Memang apabila terjadi permasalahan antara suami dan istri, hendaknya mereka menyelesaikan ini setelah menikah ya. Menyelesaikan di antara mereka berdua dulu. Dan itu yang lebih benar ya. Tidak langsung diselesaikan, tidak langsung diumbar kepada orang tua perempuan ataupun orang tua laki, tidak. Tapi mereka menyelesaikan dulu internal. Kalau memang tidak selesai internal antara suami istri, baru mereka bisa menempuh jalan-jalan berikutnya. Masya Allah, Masya Allah. Terus ini, Ustaz, apakah wali ini sebagai syarat sah dari pernikahan? Maksudnya, bisa nggak nikah tanpa adanya wali? Nah, ini menarik nih. Bisa nggak orang nikah tanpa adanya wali? Tentunya tidak bisa ya. Di dalam Islam, wali adalah syarat sah terjadinya pernikahan. Syarat sah. Jadi ada banyak ya. Yang pertama ada kedua mempelai. Pastinya kedua mempelai ini yang ditahu ya, yang diketahui. Jadi misalnya sejak mau menikah lah. Misalnya seorang mengatakan saya nikahkan anak saya atau putri saya yang bernama Fulanah. Nah, itu harus jelas siapa. Jadi kedua mempelai ini harus jelas, mempelai pria maupun mempelai wanita. Kemudian yang harus ada adalah wali dari seorang wanita. Jadi yang ijab qabul ini antara laki-laki dan laki-laki, yaitu antara mempelai pria dan walinya mempelai wanita. Kemudian syarat sahnya pernikahan lainnya yaitu ada 2 orang saksi. Nanti kita akan masuk ke perannya saksi. Dan kemudian ijab qabul ya. Ijab qabul itu adalah seperti dia mengungkapkan saya nikahkan, kemudian dari pihak mempelai prianya bilang saya terima nikahnya dan seterusnya. Apakah ketika menikah itu harus dengan bahasa Indonesia? Apa harus dengan bahasa Arab? Karena sebagian ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia, dan walinya ini kadang-kadang mengucapkan agak gugup nih, Ustaz. Iya, kalau misalnya ijab qabul ya, ijab qabul tidak harus berbahasa Arab. Bisa dengan berbahasa Indonesia, bisa dengan berbahasa daerah pun, selama semua orang bisa memahami. Atau bahasa isyarat pun bisa ya? Bahasa isyarat, nah ini kita belum bahas lagi tentang bahasa isyarat, tapi tentang bahasa Indonesia pun boleh, bahasa daerah boleh. Yang penting
bahasa ini saling dipahami oleh ke unsur-unsur terkait tadi ya. Seperti pihah mempelai pria, wali dari wanita, dan kedua orang saksi. Nah, kalau saksinya nggak paham ya percuma juga, harus paham semuanya. Tapi Ustaz, sebagian orang ketika mereka menikah menganggap wali itu adalah dari kalangan bapak saja. Padahal di balik itu kan ada. Nah, Islam melihat ini maksudnya apakah harus tertib urutannya, maksudnya ayah, kakek, kemudian gimana atau gimana, Ustaz? Iya, mengenai tartibul aulia ya kalau dalam bahasa Arabnya, yaitu urutan siapa saja yang paling berhak untuk menjadi wali pernikahan seorang wanita, yang paling berhak dan di klasmennya itu di peringkat 1 lah istilahnya. Itu yaitu ayah kandung seorang wanita. Ayah kandung seorang wanita. Ya. Ya, jadi seorang ayah kandung seorang wanita jangan bermudah-mudahan untuk udahlah saya nggak mau jadi wali nikah, saya kasih ke wali hakim aja. Jangan. Karena bapak-bapak ini memiliki tempat tertinggi untuk menjadi wali. Karena ayah seorang wanita adalah orang yang paling sayang kepada putrinya, orang yang paling memperhatikan putrinya, orang yang paling merasa tersakiti kalau putrinya tersakiti. Jadi dialah yang harus menjadi wali ketika dia masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kendala apapun, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi wali. Bapak, kemudian lanjutannya? Nah, jadi kalau bapak sudah meninggal misalnya, maka wali tersebut berpindah kepada yang di atasnya lagi, yaitu kakek. Kakek dari jalur ayah ya? Kakek dari jalur ayah. Kalau sudah tidak bisa kakek dari jalur ayah atau sudah meninggal dunia misalnya, andai kata dia seorang janda, nah ini menurut madhab yang lain ya selain Syafi'i, kalau dia janda maka ia bisa dinikahkan oleh anaknya. Anaknya berarti dari ke atas ke bawah juga bisa. Anak kandungnya ya. Jadi yang pertama seorang ayah kandung, baru kemudian kakek kandung. Kalau kakek kandung tidak bisa maka ke bawah, yaitu putranya, putra kandung. Kalau dia seorang janda ya, karena nggak mungkin kan perempuan punya anak kecuali dia sudah janda. Nah kemudian, tentunya ada syarat-syaratnya ya. Anak tersebut sudah akil, sudah balik, atau dia dalam keadaan sudah bisa berpikir dan dia sudah balik, maka dia bisa. Kemudian kalau dia tidak bisa ya seorang anak tersebut, maka berpindah ke sebelah kanan, yaitu saudaranya. Saudara kandung, laki, ya? Saudara kandung laki-laki dari seorang wanita tersebut. Nah kalau tidak bisa, maka baru pindah ke atas kanan nih, pamannya. Paman kandung dari seorang wanita, dari ayah ya. Nah kalau tidak bisa lagi, maka anak dari paman kandung atau yang dimaksud adalah sepupu. Sepupu boleh, Ustaz? Sepupu boleh kalau sudah tidak ada yang orang-orang tadi yang kita sebutkan tadi. Dan bahkan ada satu kisah ini, yang mana sepupunya yang ingin menikahi, tapi sepupunya juga yang jadi walinya. Ada, memang? Ada, jadi dia izin dulu kepada perempuan tersebut, karena kamu sudah tidak ada wali kecuali saya, ya maka saya mau izin. Kamu mau nggak nikah dengan saya? Oh, kalau mau, ini juga ya? Ya kalau perempuannya sudah mau, maka ya dia sekaligus menikahkan dirinya sendiri. Ya nih, walaupun sangat jarang sekali ya, saya nikahkan diri saya. Saya nikahkan diri saya kan jarang banget nih kan. Masya Allah. Saya yang jawab juga dirinya sendiri gitu. Iya, yang jawab ya. Dia juga menerima sendiri. Iya, Pak. Luar biasa. Kemudian Ustaz, ketika ada seseorang, fulanah janda, fulanah janda, punya anak segala macam bla 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 bla. Kemudian nikah dengan apa istilahnya laki-laki lah, ikhwan, yang belum punya keturunan segala macam. Nah, si janda ini punya anak, dan anak ini ketika dia menikah, si anak perempuan dari si janda ini, si fulanah lah gitu. Dia mau menikah, tapi yang jadi wali nikahnya adalah papa sambung. Boleh nggak, Ustaz? Kalau di dalam bab perwalian ya, tidak berhak ya bapak sambung untuk menikahkan. Nah, tapi yang dicari adalah keluarga inti dari seorang wanita ini. Kalau misalnya ayah kandungnya sudah meninggal, ya bisa pindah tadi ke kakeknya. Kalau kakeknya juga sudah meninggal, kalau dia punya anak, tapi misalnya dia belum punya anak ini ya, dia belum punya anak, maka dia bisa cari ke saudaranya yang satu ayah satu ibu. Kalau misalnya tidak bisa, ya dia bisa ke pamannya. Karena ini semua tartibul aulia, yang paling terdekat dari seorang wanita adalah yang berhubungan nasab. Yang berhubungan nasab. Nah, kalau bapak sambung tadi kan nggak berhubungan nasab kan dengan dia. Dan orang yang paling sayang kepada seseorang adalah orang yang mempunyai hubungan darah di antara mereka. Wallahu a'lam. Berarti dari kalangan apapun itu yang termasuk sambung, nggak ada hak untuk
jadi wali di situ Ustaz ya. Betul, kecuali kalau dia diwakilkan. Nah, ini ada pembahasan lain lagi. Kalau dia diwakilkan misalnya, ayahnya lagi ke luar negeri, lagi jauh, terus dia nelpon ayah sambungnya misalnya, Heeh. karena dia sudah cerai kan misalnya kan. Heeh. Ayahnya nggak bisa, akhirnya dia nelpon ayah sambungnya, tolong dong wakilkan saya untuk menjadi wali. Nah, kalau sudah diwakilkan, ya berarti dia seolah-olah derajatnya sama dengan wali yang asli. Karena al-wakil yaqumu maqamal asil. Wakil itu sederajat lah dengan orang yang asli. Tapi boleh Ustaz, bukannya di situ masih ada wali hakim? Ya, kalau diwakilkan, orang yang menerima perwakilan lebih berhak daripada wali hakim. Oh gitu. Dalam agama begitu. Oh iya. Tak kirain nggak boleh sama sekali. Enggak. Jadi kan ada urutan-urutannya nih. Kalau nomor 1 nggak bisa, Bapak pindah ke nomor 2. Kalau nomor 2 nggak bisa, pindah ke nomor 3 dan seterusnya. Tapi kalau nomor 1 langsung mewakilkan ke orang lain yang di luar urutan tadi, maka langsung bisa dia. Oh iya baru paham. Tapi Ustaz, menyambung lagi Ustaz, mengapa sebagian ulama membolehkan anak laki-laki menjadi wali bagi ibunya dalam kondisi tertentu? Ya, jadi karena memang seorang anak laki-laki ya, memang di dalam beberapa mazhab ya, selain mazhab Syafi'i, kalau anak tidak salah, maka mereka membolehkan anak kandung menjadi wali. Tapi tentunya harus dipenuhi dulu ya syarat-syaratnya ya. Kalau misalnya ayah kandungnya sudah meninggal, misalnya seorang janda ini, terus dia punya suami sudah meninggal, jadi dia ingin menikah lagi. Nah, harusnya yang menjadi wali dari seorang janda ini adalah ayah kandungnya. ya, Ayah betul. kandungnya sudah nggak ada, kakek kandungnya sudah nggak ada, sedangkan dia punya anak, anaknya sudah akil balik. Misalnya anaknya udah 30 tahunan, maka ia boleh untuk menikahkan ibu kandungnya dengan seseorang pria lain. Kenapa bukan pamannya alias saudara dari ibunya? Ya karena memang yang lebih dekat dari seorang ibu adalah anaknya. Nah, Karena sebagian daerah nih justru saudara ibunya yang menikahkan gitu. Bahkan ada juga orang yang nggak mau, dia nggak mau untuk, siapa walinya? Anak kandung saya, saya nggak mau. Biasanya ada tuh orang yang tidak mau untuk, kalau yang menjadi walinya adalah anak kandungnya. Maka kalau dalam hal ini, misalnya dia tidak mau, ya berarti anak kandung ini bisa mendelegasikan, bisa mewakilkan kepada siapapun yang ia tunjuk, maka orang tersebut akan menjadi wali. Kalau di kampung itu, ini kita beralih ke wali hakim ya. Ya. Kalau di kampung itu biasanya kebanyakan yang menikahkan adalah wali hakim. Karena memang mungkin kurangnya dari ilmu pas segala macam sehingga orang walinya itu melimpahkan ke wali hakim gitu Ustaz. Nah, sebaiknya seperti apa? Jadi ini sebagai pembelajaran juga nih kepada masyarakat luas gitu Ustaz. Walinya masih hidup. Wali masih hidup semua masih ada. Iya, dan ini yang sangat disayangkan ya. Tentunya seorang ayah, mereka harus tahu bahwasanya mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama, yaitu sangat dimuliakan, dan dialah yang seharusnya menjadi wali apabila putrinya ingin menikah. Maka kemuliaan ini jangan dilemparkan ke orang lain, jangan dilemparkan kepada wali hakim dan lain sebagainya. Karena ketika terjadinya masalah siapapun, seorang wanita pasti dia akan kembali kepada orang tuanya. Betul. Kepada walinya. Nggak mungkin kan dia kalau ada permasalahan apa-apa terus dia pergi ke kantor KUA, terus dia nyari siapa yang menikahkan saya kemarin, kan nggak mungkin. Jadi agama sudah menerangkan untuk menjaga hak-hak seorang wanita dan untuk menjaga kehormatan seorang wanita, dan agar mereka tidak dizolimi, maka hendaklah seseorang yang paling berhak dialah yang menjadi wali nikah. Ya, Masya Allah. Ternyata Islam mengatur segala aspek kehidupan ya. Secara Dalam lengkap. hal wali. Intinya ini Islam kan menjaga wanita sebenarnya, Ustaz. Betul. Cuman dari sisi orang Barat, kaum sekuler menganggapnya wanita kok dikekang gitu. Padahal kan istilahnya aslinya kan ini untuk memuliakan wanita kan. Nah, itulah yang digaungkan ya sama orang-orang ya. Jadi orang-orang Barat bilang bahwasannya di dalam Islam itu dikekang. Jadi perempuan tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Walaupun dia janda, dia tetap tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Padahal ibu-ibu ini harus tahu ya, perempuan-perempuan ini, woman-woman-nya harus tahu bahwasannya Anda ini dijaga. Anda ini dipelihara oleh wali Anda. Dan ketika Anda terjadi kesalahan dengan apapun, misalnya crash dengan suaminya, maka yang akan pasang badan, yang akan backup ini adalah
walinya. Coba dia pergi sendiri nih perempuan, tahu-tahu ketemu sama laki, ngurus sendiri, akad sendiri, apa sendiri. Kalau ada permasalahan, saksi juga nggak ada, walinya juga nggak ada. Yang akan rugi siapa? Ya perempuan ini. Cuman masalahnya wanita-wanita tanda kutip yang menggaungkan emansipasi wanita ini, Ustaz. Mereka maunya bebas segala macam. Di satu sisi ketika terjadi masalah, justru mereka curhat. Justru mereka kadang ngajak koleganya atau keluarganya untuk menghadapi masalah tersebut. Padahal sebelumnya maunya tanda kutip gentleman tanda kutip gitu deh. Iya. Tapi ketika ada masalah seperti ini, mereka akhirnya kembali ke fitrahnya. Dalam, ya kan? Artinya butuh perlindungan di sini gitu. Siapapun dia kalau perempuan itu. Makanya di dalam Islam itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau kita sudah mencegah dengan menikahkan dengan wali dan lain sebagainya, jadi laki ini kalau dia mau memperlakukan semena-mena istrinya, dia akan mikir, wah gue takut nih sama bapaknya nih, bapaknya nih yang nikahin nih. Oh bapaknya nih yang salaman sama aku nih ketika akad nikah. Jadi dia lebih takut lah. Ya kalau dia cuman langsung, nggak ada wali, nggak ada apa, langsung dengan perempuan tersebut, tanpa adanya saksi, tanpa adanya wali, dia bisa semena-mena memperlakukan perempuan ini. Masya Allah, Islam begitu memuliakan wanita. Sayangnya mereka nggak paham. Gitu. Nggak mau paham juga. Iya, nggak mau paham dan nggak paham. Terus mereka kayaknya pengen kayak bule-bule gitu, Ustaz. Yang gonta-ganti segala macam, padahal ya Allah, nauzubillah min dzalik. Tapi saat ketika dalam walimah, ketika pernikahan gitu, apakah harus ketika misalnya ijab kabul nih, ada wali segala macam kan, apakah harus di situ ada mempelai wanitanya, Ustaz? Kalau mempelai wanitanya tidak harus ada ya, ketika ijab kabul, misalnya sebelahan sama walinya, terus pakai satu tudung berdua tuh, mungkin begitu tuh kan? Iya. Tidak harus ada, mungkin bisa di dalam satu ruangan itu hanya laki-laki saja. Dan Anda juga ketika menikah, insya Allah antum juga begitu. Dalam satu ruangan laki-laki semua, seorang wali dengan seorang mempelai pria mengatakan ijab kabul, disaksikan oleh 2 saksi minimal ya, atau bahkan lebih ketika itu. Dan perempuannya di ruangan lain. Kadang-kadang ngintip, Ustaz. Kalau Anda waktu itu karena pakai layar ya. Jadi ketika kita akad ditayangin di tempatnya perempuan, tapi dia jauh dari Anda. Karena ruangan pertemuan, bukan di rumah. Kalau di rumah ngintip, ini 100 meter lebih kan kita. Gitu jadi nggak perlu ada ya seorang perempuan dalam majelis tersebut sebelahan, dia mengetahui, itu tidak perlu. Dan petugas KUA pun nggak harus, artinya nggak mensyaratkan harus hadir ya. Karena sebagian orang kan harus hadir gitu. Iya. Maksudnya ngapain istrinya orang mau dilihatin gitu loh. Iya, apalagi di pejeng kan semua mata laki-laki ngelihat dia kan. Iya. Nggak cemburu antum. Kan gitu. Berarti si pria harus ada harus ada kecemburuan di situ. Betul. Kalau kadang di keluarga besar, Ustaz. Nah, kalau begitu ya seorang pria kan, seorang mempelai pria yang bakal jadi suaminya, dia harus bilang, saya nggak mau istri saya dilihatin semua orang, menjadi tontonan, dinikmati kecantikannya oleh semua orang. Saya maunya terpisah. Dan insya Allah bisa lah kalau begitu. Itu kalau punya paham agama. Kalau yang nggak paham agama, udah terbiasa. Ya perlu effort lebih sedikit perlu lah. Effort. Allah karim. Tapi Ustaz, lanjut lagi, Ustaz. Dalam salah satu hadis disebutkan la nikah illa biwaliyin. Kita balik lagi ke awal ya. Nggak ada atau nggak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Di sebagian orang justru meniadakan wali. Paham saudara kan? Iya. Tapi mereka masih mengatasnamakan Islam. Gimana kita melihatnya? Iya, dan ini hadis yang sangat jelas ya. Rasulullah SAW menjelaskan la nikaha illa biwali wa syahidaini minal muslimin. Tidak sah nikah seseorang kecuali ada wali dan 2 orang saksi minimal. Nah, ini saksinya ini juga perlu nih, Ustaz. Nah, iya, karena apa? Karena banyak case yang kita ketemu di banyak orang yang curhat, menanyakan tentang agama. Ketika dia menikah di bawah tangan tanpa ada yang menyaksikan, misalnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bisa jadi ketika sudah terjadinya hubungan biologis di antara mereka berdua, 1 bulan, 2 bulan, laki ini dia nggak suka sama ini perempuan, tahu-tahu ditinggal aja. Kalau nggak ada saksi, siapa yang rugi? Perempuan dong. Dia sudah berhubungan biologis loh, sudah menyerahkan keperawanannya loh. Terus 1 bulan, 2 bulan, dia bilang, saya nggak pernah kok nikahin itu perempuan. Mana buktinya? Saksi nggak ada, wali nggak ada. Yang rugi siapa? Perempuan. Lagi-lagi yang kalah di sini perempuan. Betul. Tapi justru mereka yang nggak mau
lindungin. Iya, karena mereka kebanyakan nonton film kali ya, ngelihat TikTok bahwasannya mungkin, film atau drakon racir. bisa jadi ya kayak siapa yang mau nikah habis ini dilemparin bunga, siapa yang dapat dia. Itu kan semua adat-adat dari barat yang nggak harus diikutin lah. Kita ini punya adab, punya adat istiadat yang jauh lebih mulia dan memuliakan para perempuan. Sayangnya mereka nggak tahu dan mereka nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Itu dia. Semoga setelah ini banyak perempuan-perempuan yang mengenal Islam, Ustaz. Insya Artinya Allah. dengan ini mereka paham bahwa inilah Islam seperti ini memuliakan wanita. Gitu. Insya Allah. Kemudian Ustaz, tadi disebutkan setelah ada wali ada saksi. Kalau hanya nikah tadi yang disebutkan, kalau hanya nikah maksudnya oke lah ada wali, tapi dia ada saksi gimana Ustaz? Ya itu salah satu gunanya saksi. Apaan? Harus ada 2 saksi atau 1 saksi? Harus ada 2 orang saksi dari kaum muslimin, yang mana saksi ini mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama harus muslim. Harus muslim. Nah, ini paling penting ini. Jadi kalau misalnya dia punya ayahnya dia non muslim ya maka harus berpindah perwalian tersebut. Kemudian harus akil, yaitu harus sadar, bisa berpikir, bisa menimbang yang mana yang benar. Jadi di sini bisa kita kecualikan seorang yang mabuk. Mabuk kan kehilangan akal, nggak bisa dia jadi wali. Orang yang gila, nggak boleh ngomong gila ya. ODGJ. Ya, atur-atur dah. Nah, itu juga tidak bisa menjadi wali. Kemudian yang paling penting lagi yaitu setelah muslim, akil, dan balik. Jadi balik ini nggak bisa ya seorang, misalnya dia ingin diwalikan oleh anaknya, tapi anaknya belum balik, maka dia tidak bisa menjadi wali bagi seorang wanita tersebut. Itu 2 saksi dari pihak, maksudnya dari pihak laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang, atau bisa satu bisa gitu kan? Tapi 2 orang kan jatuhnya. Kalau di dalam hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini minal muslimin. Siapapun itu. 2 orang saksi ini misalnya dua-duanya teman, nggak apa-apa. Maksud kami di pihak ikhwan 1, pihak akhwat 1. Jadinya kan 2 nih, bisa seperti itu nggak? Atau 2-2 masing-masing 2-2 gitu? Bisa biasanya kan kita saksi dari pihak laki 1, pihak perempuan 1. Padahal kalau saksi dari orang luar pun, nggak dari pihak laki, nggak dari pihak perempuan, orang di siapapun lah, menjadi saksi itu sudah sah. Jadi nggak mesti dari kedua belah pihak. Bukan 2 laki, 2 perempuan, itu kan 4 jadinya kan. Nah, ini cuma 2 orang dari siapapun. Kira-kira apa hikmah dibalik adanya saksi dari pernikahan ini, Ustaz? Hikmahnya di antara itu, yaitu seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya, banyak orang-orang yang dipermainkan oleh lakinya. Dia setelah menikah 1 bulan, terus dia ngilang. Terus ketika dia dimintai pertanggungjawaban, kamu tanggung jawab dong sama anak saya. Emang siapa yang nikahin anak Anda? Saksinya mana? Nah, ini kan lagi yang rugi adalah perempuan. Padahal saksi itu adalah untuk membuktikan bahwasanya seorang pernah menikahi wanita tersebut dan dia harus bertanggung jawab, harus memberikan nafkah, harus memberikan perlindungan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi ke masalah hadis ya. Mengapa Rasulullah SAW mengulang 3 kali kalimat nikahnya batal dalam hadis tersebut, dalam perwalian tanpa wali maksudnya? Iya, jadi seorang yang menikah atau seorang wanita yang menikah tanpa wali, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. 3 kali diulang. Berarti ini saking pentingnya adanya seorang wali. Kalau dia tidak penting, maka tidak mungkin Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Dan bahkan ini menjelaskan bahwasannya merugilah seorang wanita yang menikah tanpa wali. Karena sampai 3 kali loh Pak diulangin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya dalam masalah ini. Betul. Cuma sekarang ini kayaknya banyak orang yang melalaikan. Betul. Saya nggak? Ya insya Allah ya, mudah-mudahan dengan mendengarkan podcast ini mereka lebih sadar lagi insya Allah. Karena berkaitan dengan keturunan saja. Betul, dengan nasab, dengan keturunan, dan nanti kalau dia punya anak mungkin tidak diakui anak, karena memang dia bilang bahwasanya siapa yang nikahin perempuan ini, nggak ada saksinya, nggak ada walinya. Kemudian nasihat antum nih untuk mereka para perempuan yang tanda kutip mau dinikahi di bawah tangan. Iya, bagi para wanita yang mau dan ingin sedang proses untuk dinikahi di bawah tangan, ketahuilah itu bahasa kasarnya apa istilahnya? Nikah siri. Nikah siri. Ketahuilah bahwasannya anti dalam bahaya. Kalau misalnya anti menikah tanpa ada wali atau tanpa ada saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengumumkan pernikahan. A'linun nikah. A'linun nikah, mengumumkan pernikahan, mengundang orang.
Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berwalimah walaupun kecil-kecilan. Aulim walau bisa. Bernikah, lakukanlah walimah walaupun menyembelih 1 ekor kambing saja. Kalau dia punyanya segitu, ya udah dengan segitu. Tapi penting kita untuk mengumumkan pernikahan, biar nanti ketika kita goncengan sama seorang perempuan, wah itu siapa tuh kok goncengan berdua? Itu siapa, itu bininya bukan, ininya bukan. Kok pernikahannya nggak diumumkan begitu jadi. Ustaz, Masya Allah nih, permasalahannya yang kita bahas nih, karena sangat banyak relate di masyarakat. Kemudian ada pertanyaan, ketika misalnya orang menikah tanpa wali dengan alasan, aku ini sudah dewasa, aku bisa menentukan jalan pikiranku. Masa saya harus perlu saksi, harus perlu wali? Itu gimana, Ustaz? Jadi kita perlu menasehati ya wanita-wanita yang masih berpikiran seperti itu. Ketahuilah bahwasanya Islam datang untuk menghormati hak-hak kalian. Jadi kita atau Islam di sini ya secara tegas menegaskan bahwasanya tidak sah pernikahan seseorang kecuali ada wali. Nah, jadi seorang perempuan harus berubah mindsetnya. Bahwasanya ketika Anda menikah dan dinikahkan oleh walinya, berarti Anda sedang dalam keadaan diprotek, dijaga. Anda sedang dalam keadaan diopeni oleh seorang wali. Dan kalau terjadi sesuatu, merekalah yang insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa membantu sedikit banyak menyelesaikan permasalahan Anda. Begitu jadi. Gitu, jadi perempuan walaupun dia misalnya secerdas apapun tetap harus perlu wali di sini. Betul, secerdas apapun walaupun dia sudah pintar, dia sudah mapan ekonominya, tetap tidak bisa dia menikah sendiri kecuali harus dengan wali. Hatta dia jadi CEO ya. Ya, walaupun jadi apapun. Jadi pernah ada kisah ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ngurusin keponakan-keponakannya sebelum menikah. Beliau yang cariin jodoh, beliau yang cariin mas kawinnya, beliau yang packing apa segala macam lah. Sampai sudah siap untuk menikah seseorang tersebut, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, aqidu, silahkan kalian melaksanakan akad nikah. Fa innan nisa ala yaqidna. Karena kita perempuan, kita tidak bisa melakukan akad nikah. Jadi kita bisa prepare, bisa mempersiapkan, bisa ngirim undangan, bisa apapun. Tapi ketika akad nikah, laki sama laki. Oh, alah, berarti perempuan menerima aja dari situ. Betul, menerima saja. Kemudian ini, Sat, yang banyak terjadi juga di masyarakat kita gitu ya. Ketika ada seseorang ingin menikah, si akhwat dengan ikhwan, dan mereka sudah saling kenal dan sudah cocok lah. Di satu sisi, ketika ikhwannya maju, walinya dalam hal ini mungkin pihak orang tua gitu ya, nggak setuju, Sat, dengan alasan mungkin macam-macam. Mungkin dari sisi ekonominya kurang, atau dari sisi keluarganya juga mungkin kurang apa gitu. Itu gimana, Sat? Boleh nggak dalam hal ini wali menolak permasalahan ini gitu? Ya, ini pertanyaannya bagus banget dan relate banget ya, karena sekarang banyak banget terjadi ketika ada dua orang yang maju untuk melamar seseorang wanita solehah misalnya. Yang pertama, dia nggak terlalu mapan secara ekonomi, bisa kita kategorikan menengah ke bawah lah. Tapi dia Masya Allah, dia orang soleh, dia punya hafalan Quran dan lain sebagainya. Ini justru ditolak oleh sebagian wali. Bahkan ada orang laki-laki yang dia sholat aja enggak nih. Dia nggak sholat, apalagi zakat, apalagi umroh, haji, dan lain sebagainya. Sholat aja enggak. Tapi dia datang pakai mobil Mercy misalnya. Langsung diterima sama walinya. Nah ini nggak boleh ini. Ini nggak boleh dan ini dilarang. Dan ini termasuk wali yang adil. Nah, jadi adilnya pakai dot ya, bukan pakai dan. Kalau adil itu adil artinya. Tapi kalau adil pakai dot, nah itu wali yang menghalangi seseorang wanita untuk menikah tanpa ada alasan yang jelas. Karena kadang Zat, alasan orang tua seperti itu karena gini, kami ini udah makan asam garam, jadi tahu yang begini ada begini gitu. Gimana, Sat? Ya, jadi misalnya yang tadi seperti yang kita kisahkan, yang satu miskin, yang satu kaya, tapi dua-duanya sama-sama soleh, dan dia menerima yang kaya, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau orang kaya tersebut datang, cuman tampangnya aja parlente, pakai mobil Mercy dan lain sebagainya, tapi nggak pernah sholat, nggak kenal agama, hidupnya setiap malam mungkin di bar, diskotik dan lain sebagainya. Dan itu yang diterima, nah ini walinya yang bermasalah. Dan wali yang adil ini bisa kita pergi ya ke pengadilan agama dan lain sebagainya, mahkamah, untuk merubah status wali tersebut. Jadi misalnya ayah kandungnya
hanya memikirkan materi dan lain sebagainya, tidak ingin menikahkan kepada orang yang soleh, maka seorang perempuan tersebut boleh untuk berpindah perwalian. Bilang mengaruhkan ke KUA misal gitu ya. Mungkin dia mengadukan ke pengadilan setempat ya, kalau di sini mungkin KUA, agar perwaliannya itu dipindah. Tapi ketika ada kasus seperti ini, si orang tua atau wali nggak setuju, kemudian si perempuan setuju, tapi pada akhirnya kita bahas pada akhirnya, ketika si orang tua nih nggak setuju dan di akhir dia nyesel. Nah, kebalikannya si perempuan setuju atau anaknya setuju, pada akhirnya nyesel juga. Maksud aneh gini, Setuju sama yang apa nih? jadi gini, masalahnya adalah kita anggap aja setuju, tapi si akhwat nggak setuju karena mungkin sudah melihat situasi gitu ya. Pada akhirnya setelah terjadi pernikahan, baru di situ penyesalan ada. Penyesalan ada, gitu. Apa maksudnya ya? Bentar, penyesalan ada antara si akhwat menikahi laki-laki yang Karena ekonominya, karena disetujui sama orang tua lah, atau disuruh sama orang tua lah gitu istilahnya. iya. Tapi di akhirnya mereka nyesel. Atau kebalikannya justru. Menyesalnya nih karena apa nih menyesalnya? Justru KDRT, nggak sesuai ekspektasi. Iya. Karena mungkin ketika melamar, mungkin mobilnya mobil pinjaman mungkin, atau mobil sewa. Iya. Sehingga di mata orang, karena banyak orang tua kan, Afwan kalau bahasa kasarnya mata duitan lah. Iya. Tanda kutip. Mereka nggak mau anaknya terlantar nantinya. Gitu kan pikiran banyak orang tua kan. Betul. Jadi ya sebenarnya kita perlu mempercayai, kita perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala dan dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Maha bisa untuk memberikan rezeki kepada siapapun. Coba kita lihat berapa miliar tuh ikan-ikan yang ada di dalam lautan, semuanya dapat rezeki. Berapa ratus juta itu hewan-hewan yang ada di hutan-hutan, termasuk kita manusia. Dan ini dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dengan kita memilihkan sesuatu yang terbaik untuk anak kita, anak yang soleh, anak yang baik, memilihkan mantu buat mereka, insya Allah dengan itu mungkin bisa dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika si anak kekeh banget, mungkin karena sudah cinta ya sama si calonnya mungkin, tapi orang tuanya tahu, oh ini karakternya nggak bagus. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, yang tahu kebusukan laki-laki adalah laki-laki. Tapi karena sudah terlanjur cintrong istilahnya si perempuan, pada akhirnya oke, mau nggak mau kan orang tua udah menikahkan. Tapi pada akhirnya nyesel juga. Nah, ya ini kembali lagi kepada si perempuan. Kalian semua ini perempuan-perempuan harus mengambil musyawarah atau harus mengambil pendapat dari wali kalian. Karena wali ini paling tahu ya bagaimana laki-laki, dia memikirkan maslahat ke depannya. Kalau perempuan kan lebih kepada pakai perasaan ya. Kalau kita laki-laki lebih kepada logika, akal sehat. Jadi kita tidak membiarkan putri kita untuk menikah dengan seseorang yang memang tidak layak. Jadi kalau misalnya wali kalian melarang kalian untuk menikah dengan seseorang, walaupun kalian sudah cinta mati dan lain sebagainya, maka turutilah nasihat-nasihat dari orang tua kita, saudara laki-laki kita, karena insya Allah pasti ada maslahatnya. Insya Allah. Tapi Ustaz, masih menyambung yang tadi masalah adil. Bukan adil ya, tapi adil. Susah. Tapi bagaimana syariat mencegah agar alasan adil tidak disalahgunakan oleh wanita untuk menghindari wali yang sah gitu, Ustaz? Iya, jadi perlu kita disclaimer dulu ya. Adil yang dimaksud adalah yang melarang seorang wanita untuk menikah tanpa ada alasan yang syar'i. Agar tidak disalahgunakan, ya tentunya semua harus memiliki peran masing-masing. Seorang wanita harus dia mencari calon atau menerima pinangan dari seorang laki-laki yang benar-benar soleh, yang benar-benar mengetahui halal dan haram, yang tidak menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Begitu juga seorang wali, jangan karena dia hanya yang penting anak saya nanti hidup enak dan lain sebagainya, justru melalaikan unsur agama. Sedangkan orang tua harusnya lebih fokus untuk memikirkan agama. Kalau ada yang datang kepada seorang wanita, mantardawna dinahu wa khuluquhu, yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, maka langsung nikahkan. Jadi jangan terlalu mata duitan lah, jangan terlalu memikirkan, terlalu pusing ya untuk memikirkan masa depan. Berarti di sini harus ada kompromistis ya, dalam artian si anak maupun si wali mesti ada komunikasi di sini. Betul, harus menjalankan perannya masing-masing demi satu tujuan, yaitu
Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, tentunya berlandaskan atas agama. Samawa bukan samawa ya. Banyak orang bilang samawa loh. Samawa. Iya, sakinah, mawaddah. Uanya kan sebenarnya atof. Iya, Sambung. iya. Samara berarti ya. Samaro harusnya kan ya samaro. Iya. Tapi Ustaz, kita lihat beberapa waktu lalu ada orang Muslim menikahkan putrinya yang non Muslim. Mungkin si anaknya ini mungkin murtad ya. Itu gimana? Boleh nggak dalam Islam, Ustaz? Jadi di dalam Islam harus yang namanya wali itu harus satu keyakinan, satu akidah, Satu akidah satu Islam. agama. Misalnya seorang putri ini baru masuk Islam, sedangkan walinya dia Masih nonis. masih belum Islam ya kan, masih dalam agama yang lain apapun, maka dia harus mencari wali Muslim. Nah kalau misalnya walinya tidak ada nih, tidak ada walinya dia yang Muslim, misalnya dia udah cari ayahnya belum masuk Islam, kakeknya juga, anaknya mungkin dia masih belum punya anak ya, saudaranya, pamannya, keponakannya, dan seterusnya masih tidak ada yang masuk Islam. Maka ini baru dia boleh berpindah ke wali hakim. Karena wali hakim itu adalah fal hakimu waliyyu man la waliyalahu. Hakim atau sultan dalam artian di sini pemerintah, kalau kita di Indonesia didelegasikan kepada KUA kan, itu adalah walinya orang yang nggak punya wali. Nah kenapa dia nggak punya wali? Ya karena mungkin berbeda agama, dan seterusnya, maka dalam hal ini KUA lah yang menjadi wali bagi wanita tersebut. Walaupun misalnya walinya ini masih hidup tanda kutip tapi beda keyakinan, sedangkan walinya ini nggak merestui si anaknya ini nikah, itu nggak apa-apa. Jadi si wanita nyari ke KUA gitu ya. Betul. Kalau dia memang adil atau dia berbeda agama, maka dia bisa mencari wali hakim sebagai orang yang mengawinkan dia. Masya Allah. Tapi Ustaz, sedikit menyimpang dari materi tentang nikah nih. Bagaimana syariat Islam mengatur tentang hukum nikah secara online? Boleh nggak, Ustaz? Hukum nikah secara online. Berarti gimana hubungan biologis secara online juga ya? Ya, jadi kalau menikah secara online ya, sekarang kan kita sudah mempelajari tentang perwalian. Tentunya dari sini kita bisa tahu bahwasannya kalau wali kita tidak bisa, wali nomor satu misalnya ayah kandung, tidak bisa karena mungkin perbedaan tempat kerja, mungkin ayahnya merantau ke Arab Saudi, dia di Indonesia, maka bisa berpindah ke wali yang kedua, wali yang ketiga, dan seterusnya. Bisa ayah kandung tersebut mewakilkan. Karena apa? Karena kita tahu sekarang kan ada AI kan, Artificial Intelligence. Ya, harus hati-hati banget ya. Iya, bisa jadi orang-orang yang nikah online bisa jadi bukan ayah kandungnya yang ngomong. Tapi dengan adanya AI kan bisa kayak seolah-olah serupa banget suaranya dengan ayah kandungnya, mukanya dengan ayah kandungnya, bisa jadi disalahgunakan. Makanya Islam sudah mengatur ini dari ribuan tahun yang lalu, padahal belum ada AI waktu itu, belum ada apapun, dan ini sudah diantisipasi, yaitu dengan adanya perwalian. Kalau wali nomor satu nggak bisa pindah ke wali berikutnya. Walaupun ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak apa-apa menikah secara online, tapi harus jelas ya. Harus jelas. Jadi benar-benar walinya yang akad nikah dengan mempelai pria, dan harus tetap ada 2 orang saksi. Yang mana nggak bisa nih tengah-tengah dia ijab kabul, terus tahu-tahu yang satu sinyalnya hilang. Nggak bisa tuh begitu. Dia harus mendengarkan dari awal sampai akhir dan harus menyimak. Itulah yang namanya pernikahan yang sah. Termasuk wali online pun harus jelas, Ustaz ya. Iya, kalau misalnya pastinya orang tua kandung ya. Misalnya kalau yang wali online karena dia jauh, maka dia menikahkan dengan cara online sih tidak mengapa. Tapi lebih bagusnya adalah wali yang lain yang menikahkan. Oke, banyak juga terjadi di masyarakat kita, orang tuanya firaq atau bercerai. Kemudian si anak udah besar mau menikah nih, keberadaan ayahnya nggak jelas. Tapi dia masih hidup, nggak jelas, nyarinya susah kemana-mana. Itu nanti walinya berpindah ke kakeknya. Kakeknya udah mut lagi, udah meninggal. Berarti ke siapa nih? Iya, kalau yang seperti tadi ya, kalau ayahnya sudah tidak diketahui keberadaannya, mungkin ini lebih pasnya di zaman dulu ya. Karena zaman sekarang kan everything is easy. Kita tahu orang tua kita di mana. Kalau nggak ada pun ya kita bisa cari tahu lah, gampang. Ada HP, ada sosial media, sangat mudah sekali. Mungkin kalau zaman dulu, kalau ayah kandungnya tidak diketahui di mana, anggapannya hilang lah, ya udah pergi ke luar negeri terus nggak ketemu-ketemu, ya itulah bisa berpindah walinya ke wali berikutnya. Kalau misalnya kakeknya sudah meninggal, ya berpindah ke kerabat-kerabat yang sudah kita jelaskan tadi. Mungkin ke saudara kandungnya si perempuan, kalau nggak ada ya ke pamannya, kalau nggak ada ya ke sepupunya si perempuan ini. Terkadang ketika keluarga sudah berpisah, bercerai, itu pasti ada gap.
Iya kan? Nah, Iya. dan si perempuan ini ketika dia ingin nyari ke keluarga yang laki, si bapaknya, cuma kadang-kadang ditolak, kadang-kadang seperti itu. Dilema ya? Ya, itulah kasihan ya sebenarnya ya. Kalau misalnya ada sih kejadian seperti itu ya, keluarga berpisah, Nah. terus kemudian si perempuan ini berusaha untuk mencari ayah kandungnya, berusaha untuk menikah, namun ayah kandungnya tidak merestui. Mungkin ini bisa masuk ke adil tadi ya, Adil. orang tua yang adil, yang tidak merestui seorang anaknya untuk menikah tanpa ada alasan yang jelas. Maka dia bisa berpindah ke wali berikutnya. Kalau semuanya tidak ada, maka dia bisa ke wali hakim. Insya Allah, insya Allah. Jadi sebaliknya ya, kalau misalnya seseorang perempuan tersebut beragama non-muslim, kemudian ayahnya sudah masuk Islam. Nah, itu juga tidak bisa menjadi wali orang yang berbeda agama. Tapi seorang muslim bisa menjadi wali bagi non-muslim. Seorang muslim bisa jadi juga non-muslim? Dua aja syaratnya. Pertama, misalnya si muslim ini adalah pemimpin atau presiden atau menteri agama atau apalah. Dan dia yang mempunyai Otoritas ya? ya, dialah yang bisa menikahkan semua orang-orang yang ada di negara tersebut misalnya. Maka dalam hal ini seorang muslim bisa menikahkan orang non-muslim. Karena memang dia sebagai sultan, dia sebagai hakim di tempat tersebut. Kemudian yang satu lagi yang sudah tidak ada sekarang ya, yaitu perbudakan. Jadi misalnya seorang budak tersebut bukan muslim dan sayyidnya atau tuannya adalah seorang muslim, maka dia bisa menikahkan seseorang yang tidak seagama tersebut. Jadi masalah wali ini memang harus hati-hati banget ya. Nggak semua orang bisa jadi wali. Betul, tidak semua orang bisa jadi wali. Masih harus belajar ini kalau begini. Iya benar. Ya, Tapi misalnya sebagai kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas, apa nih? Apa dari semua yang kita bahas ini, apa yang kesimpulan yang bisa kita petik kira-kira, Ustaz? Iya, yang pertama, Islam sudah sangat jelas sekali. Islam sudah paripurna, sudah sangat lengkap, sangat detail dalam menjelaskan semuanya. Bahwasanya Islam sangat care terhadap wanita. Jangan berpikir ini adalah emansipasi wanita. Wanita tidak mempunyai kebebasan dalam hal ini. Justru adanya perwalian adalah untuk menjaga seorang wanita. Agar dia tidak mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya. Agar kalau punya anak jelas nasabnya. Jangan sampai ketika dia dinikahi, kemudian 1 atau 2 bulan setelah itu suami tersebut menghilang karena bosan dengan wanita tersebut. Maka tidak ada lagi yang bisa membackup wanita tersebut. Jadi adanya wali adalah untuk kemaslahatan seluruh wanita. Termasuk juga ketika diajak nikah di bawah tangan jangan mau ya? Ya kalau nikah di bawah tangan jangan mau lah. Kalau bisa kita undang, kita beritahu yang lainnya. Untuk kemaslahatan perempuan. Tapi pemirsa, Masya Allah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan beliau membahas masalah rumah tangga. Dan ingat ya, bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan rumah tangga, tulis komentar antum di medsos Balai Mengaji, bisa di IG, TikTok, apalagi YouTube dan Facebook. Antum bisa tulis pertanyaan seputar permasalahan rumah tangga, apapun itu, insya Allah nanti akan kita bahas bareng beliau. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga Allah menjaga kita semua dan syukuran sudah menyempatkan waktu di studio untuk membahas ini. Barakallahu fiik. Kita tutup saja dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.